kata Syekh Abdul Qadir Jilani, alif pada lafaz Ramadan mengandung makna ulfatullah, sayangnya Allah, kasihnya Allah, kasihnya Allah. Maka di bulan Ramadan tersebut kasih sayang Allah dilimpahkan kepada umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir adalah kalimat Ramadan diakhiri dengan huruf nun yang menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nun di situ mengandung simbol nurullah. Apa? Nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah. Silahkan kamu perhatikan orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Secara lahiriah menampakkan wajahnya yang cerah, yang enak dipandang. Itu membuktikan nurullah telah dilimpahkan oleh Allah kepada setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Maka sangatlah beruntung manakala kita di dalam mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah-ibadah selain ibadah puasa, tadarusnya, ngajinya, zikirnya, itu pasti semua kandungan yang tadi dijelaskan akan kita dapat, akan kita raih. Maka orang yang mengerti dengan habisnya bulan Ramadan akan merasa sedih, akan merasa kehilangan bulan Ramadan. Beda dengan kita menjelang selesainya bulan Ramadan bukan sedih tapi gembira, bahkan pengen cepat. Karena apa? Peci baru, baju baru, sarung baru, apalagi kolornya baru, sehingga semalaman tidak tidur karena ingin segera memakai baju baru. Kalau para arif billah, orang yang sudah makrifat kepada Allah, menjelang akhirnya bulan Ramadan mereka tidak tidur. Tidurnya bukan karena gelisah ingin cepat memakai pakaian, tetapi karena gelisah begitu cepatnya berakhir bulan Ramadan, merasa sedih akan ditinggalkan bulan Ramadan. Maka dengan berakhirnya bulan Ramadan inilah yang disebut dengan Idul Fitri. Para ulama salafun saleh dalam mengartikan Idul Fitri bermacam versi, bermacam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa disebut itu hari Idul Fitri karena li'annahu yu'idu, li'anna Allah yu'idu as-surur wal farah di ibadi. Karena pada hari itu Allah mengembalikan kebahagiaan dan kesenangan kepada hamba-hamba. Maka disebutlah hari Idul Fitri, sehingga kita bisa menyaksikan dan merasakannya dalam suasana Idul Fitri penuh dengan kegembiraan, dalam suasana Idul Fitri penuh dengan kesenangan. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat lain mengatakan disebut hari itu hari Idul Fitri karena hamba Allah kembali ya'udu min ta'atillah ila ta'atir Rasul, kembali daripada ketaatan kepada Allah kepada taat kepada Rasul. Artinya setelah melaksanakan Idul Fitri, setelah melaksanakan puasa Ramadan yang merupakan
kewajiban dari Allah. Dikala datang Idul Fitri, kita kembali taat kepada Rasul dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, wabil khusus tentang puasa yang 6 hari tersebut. Itulah di antara alasan disebut Idul Fitri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah menjadi tradisi kita, kebiasaan kita di dalam suasana Idul Fitri ini, kita melakukan silaturahim. Anak kepada orang tua, anak kepada paman, dan seterusnya sampai tetangga, teman, sahabat, kita silaturahim. Termasuk pada malam ini yang dikatakan halal bihalal, yang tidak lain isinya adalah silaturahim. Dan ini merupakan bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis tentang fadilah silaturahim. Banyak hadis yang menjelaskan anjuran silaturahim. Salah satunya tadi di dalam khutbah saya mengatakan sil alaman qata'aka. Kata baginda Rasul, sil bersilaturahmilah engkau terhadap orang yang telah memutuskan hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan kepada anak. Sungguh indah di ajaran Rasul. Rasul memerintahkan kepada kita untuk melakukan silaturahim kepada orang yang telah memutuskan persaudaraan, kepada orang yang telah memutuskan persahabatan, kepada orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Itulah ajaran daripada baginda. Bahkan disambung ini, wa ahsin alaman asailah, berbuat baiklah Anda terhadap orang yang telah berbuat jelek kepada Anda. Perintah Rasul seperti itu. Bukan sebaliknya. Orang yang berbuat jelek dibalas dengan kejelekan. Itu bukan ajaran Rasul. Ajaran Rasul sebaliknya, ahsin alaman asailah, berbuat baiklah Anda terhadap orang yang berbuat jelek kepada Anda. Bisa tidak? Bisa nggak? Harus. Seorang santri harus seperti itu. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita dicaci maki dan lain-lainnya, tetap ahsin alaman asailah. Kita terus berbuat baik saja kepada kita. Itu namanya ajaran Rasul. Itu namanya akhlak Rasul. Kita yang ngaku saya umat Rasul, saya cinta Rasul, tetapi kenyataannya lu bisa berbuat seperti itu. Pengakuan yang palsu. Pengakuan yang palsu. Inilah ahsin halaman asal yang sudah kita ketahui bagaimana fadilah daripada silaturahmi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, innallaha kataba fi ummil kitab qabla an yakhluqas samawati wal ardh ana mu'min ana rahman. Kata Rasul bahwasannya Allah telah mencatat, telah menulis di umil kitab yang di Lauh Mahfuz kalimat ini ana ar-Rahman, sesungguhnya aku adalah
dan yang maha rahman. Apa rahman? Al-mun'im bidala'il ni'am, al-mun'im bidaqaiha. Dan yang telah memberikan nikmat besar, juga dan yang telah memberikan nikmat kecil. Allah mengatakan, Allah menulis ucapan tersebut, ini ana ar-rahman. Yang kemudian kata Allah, wa khalaqtu ar-rahim, aku menciptakan rahim. Apa rahim? Kerabat, saudara. Wa saqaqtu laha isman min ismi, dan aku ambil itu kata rahim dari namaku, yakni dari kalimat ar-rahman, sehingga di dalam lafaz ar-rahim semua hurufnya merupakan bagian daripada huruf ar-rahman. Dilanjutkan kata Rasul, paman wasolah wasoltu, barang siapa yang mau bersilaturahim wasoltuhu, maka aku akan membalasnya dengan rahmatku kepada orang tersebut. Tetapi sebaliknya, paman koto'tuhu, barang siapa yang memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan, memutuskan kekeluargaan, koto'tuhu, maka aku memutuskan hubungan, memutuskan rahmatku kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Jadi jelas, silaturahim merupakan ajaran daripada baginda Rasul, perintah Rasul yang harus kita laksanakan. Apalagi fadilah-fadilah yang lainnya tentang silaturahim luar biasa. Seperti dalam hadis lain mengatakan apa? Man ahabba ayyunasa fi asari wa ayyub sato birizki fal yasir rahimah. Barang siapa berkeinginan umurnya dipanjangkan, perekonomiannya diberkahkan, fal yasir rahimah, maka hendaknya dia mau melakukan silaturahim. Itulah fadilah daripada silaturahim. Dan apakah silaturahim ini mesti dilakukan setelah Idul Fitri? Tidak, kapanpun. Tidak mengenal batas. Hanya momennya yang pas inilah melakukan silaturahim yang sudah menjadikan tradisi di negeri kita tercinta Indonesia adalah setelah Ba'da Id, setelah Lebaran atau dalam suasana Lebaran inilah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah daripada silaturahim. Dan banyak contoh-contoh Rasul, contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasul dengan silaturahim ini membuat atau menjadikan kesuksesan di dalam dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Banyak sekali. Di antara silaturahim yang menjadikan kunci kesuksesan yang didapat oleh Rasul dalam berjuang lillahi kalimatillah. Kalau Anda ke Madinah, ke Masjid Nabawi, akan tahu mihrab Abu Bakar, akan tahu mihrab Umar, akan tahu mihrab Utsman, akan tahu mihrab Ali. Mihrab-mihrab ini sengaja oleh baginda Rasul diciptakan, dibuat untuk para sahabat-sahabat utamanya, untuk mengajarkan kedisiplinan dan kepedulian, untuk mengajarkan kedisiplinan dan kepedulian. Sehingga manakala baginda Rasul selesai di dalam sholatnya berjamaah dengan diakhiri assalamualaikum, assalamualaikum, Rasul menatap kepada seluruh para sahabatnya, mulai daripada mihrab Abu Bakar, mihrab Sayyidina Umar, mihrab Utsman, mihrab Ali, diperhatikan oleh Rasul. Maka apabila terdapat dalam satu mihrab tersebut kekosongan, artinya tidak ada, maka Rasul menegur. Umpamanya
Di dalam mihrab Abu Bakar ada yang tidak hadir. Itu tempat tersebut tetap kosong. Tidak boleh diisi oleh sahabat-sahabat lain. Itulah cara menanamkan kedisiplinan Rasul. Maka kekosongan tersebut yang diberikan oleh baginda Rasul nanti akan ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tempat siapakah yang kosong itu? Kata Abu Bakar, itu yang kosong adalah Pak Ustadz Nana umpamanya. Harus bisa menjawab Pak Ustadz Nana. Tidak hanya sekedar nanti Rasul akan nanya lagi, kenapa itu Ustadz Nana tidak hadir wahai Abu Bakar? Abu Bakar harus bisa menjawab. Abu Bakar harus mampu menjelaskan alasan kenapa Ustadz Nana tidak hadir berjamaah. Kata Abu Bakar, Ustadz Nana tidak hadir berjamaah pada kesempatan ini karena cekcok dengan istrinya, ribut dengan istrinya. Kata orang Mesem, pasea jeung paman jika. Apakah Rasul hanya sebatas itu? Tidak. Dilanjutkan, kenapa sampai cekcok dengan istrinya, ribut dengan istrinya? Wahai Abu Bakar, Abu Bakar harus mampu menjelaskan. Itulah kedisiplinan, kepedulian yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Abu Bakar harus tahu sehingga mampu menjelaskan pertanyaan Rasul. Alasan-alasan yang ditanyakan oleh Rasul, kata Abu Bakar, alasan yang menjadikan cekcoknya Ustadz Nana dengan istrinya karena dua-duanya pengen berjamaah sementara pakaiannya cuma satu, sehingga apabila Ustadz Nana ke masjid, istrinya telanjang di rumah atau sebaliknya. Apakah hanya sekedar tahu saja Rasul? Tidak, Rasul akan mencarikan solusinya bagaimana untuk menutupi kebutuhan sang sahabat. Sehingga setelah terjadi perbincangan antara Abu Bakar dengan Rasul, maka Rasul berdiri sambil mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang memiliki pakaian lebih? Disampaikan hal itu oleh Rasul kepada para sahabat yang sudah barang tentu ada sahabat yang siap mentekel untuk memberikan pakaian tersebut. Setelah ada itu pakaian, maka berangkatlah Rasul dengan sahabat-sahabat menengok si sahabat yang tadi tidak hadir berjamaah. Dibawa itu pakaian, diserahkan dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tidak menyinggung kepada orang yang sedang membutuhkan pakaian tersebut. Diserah. Coba kita sedang dalam keadaan terjepit, kita dalam keadaan sedang butuh, ditengok oleh Rasul, diberikan solusinya Rasul, senang enggak? Senang enggak? Senang. Sehingga kesenangan ini timbul untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh Rasul. Maka para sahabat yang telah mendapatkan kebaikan dari Rasul, salah satunya seperti tadi, dia membalas kebaikan tersebut dengan menceritakan kejadian ditengok oleh baginda Rasul dan ditolong oleh Rasul kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya, sehingga orang yang tadinya tidak simpati kepada Rasul, orang yang tidak mau iman kepada Rasul, jadi simpati, jadi iman kepada Rasul. Itu merupakan hasil dari silaturahim Rasul kepada orang tersebut. Paham? Paham nggak? Kita sebagai santri harus seperti itu. Harus seperti itu. Jangan hanya sekedar mengaku aku adalah umat Rasul, aku adalah umat Muhammad, tetapi tidak mampu untuk melakukan itu, atau tidak pernah melakukan hal seperti itu.
bohong. Lagi-lagi umpamanya Rasul melaksanakan sholat berjamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, diperhatikan semua. Manakala melihat kekosongan dalam satu mihrab, umpamanya di mihrab Ali, maka Sayyidina Ali yang mendapatkan teguran kepada Rasul. Wahai Ali, kenapa itu kosong? Siapa yang tidak hadir? Maka seperti Abu Bakar, Sayyidina Ali harus mampu menjawab. Yang tidak hadir, makanya. Tidak sebatas itu, tidak sampai itu, tetapi Rasul akan menanyakan, kenapa dia tidak hadir? Karena karena takut keluar rumah. Kenapa takut keluar rumah? Karena dia punya janji hari ini untuk bayar hutang, sementara belum mampu untuk membayarnya. Jadi ngerembai di iman, sehingga tidak mau berjamaah. Mendapatkan penjelasan seperti itu, Rasul berdiri kembali mengumumkan kepada sahabatnya. Kata Rasul, siapa yang punya rezeki yang lebih, siapa yang punya uang lebih, mari kita bantu. Jangan sampai orang karena hutang tidak berjamaah. Hebatnya begitu itu Rasul ya Fatah. Jangan sampai sahabatku, umatku karena hutang tidak berjamaah. Kira-kira ada di sini yang kayak begitu? Pak Haji, ada nggak di sini? Akhirnya mementingkan seorang ulama, seorang imam bertulis sampai seperti itu. Lagi-lagi para sahabat mengumpulkan dana tersebut, menyumbang untuk menolong sahabat yang sedang terlilit hutang tersebut. Setelah kumpul, Rasul berangkat dengan para sahabatnya, diserahkanlah uang. Bagaimana perasaan orang yang sedang terjepit oleh hutang mendapatkan pertolongan yang cuma-cuma, pertolongannya juga dari seorang Rasul? Bahagia tidak? Senang tidak? Pasti dia akan merasa bahagia, dia akan merasa senang, sehingga kebahagiaan dan kesenangan itu akan diungkapkan kepada para sahabat-sahabat yang lain, akan diungkapkan kepada tetangga-tetangga yang lain, akan diungkapkan kepada teman-teman yang lain. Maka dengan silaturahim tersebut, Rasul tidak usah capek-capek, satu RT dengan kebaikan tersebut orang masuk Islam. Itulah silaturahim. Hebatnya itu akhlak Rasul. Maka patut oleh kita cinta, harus kita ikut. Tidak hanya sekedar tadi umpamanya kita membaca sholawat, itu udah bagus, luar biasa. Sekalipun hanya mahalul qiyam, sholawat luar biasa. Tidak ada ibadah yang sehebat sholawat. Kenapa saya katakan tidak ada ibadah yang sehebat sholawat, tidak ada dzikir sehebat sholawat? Saya pernah menemukan satu keterangan yang dijelaskan oleh Ba'dul Arifin, oleh sebagian ulama-ulama ahli marifat. Inna sholat ala nabi ma yahtaju ila syekh wa udur. Bahwa yang namanya membaca sholawat kepada baginda Rasul tidak membutuhkan kepada guru, juga tidak membutuhkan kepada hadirnya hati. Kamu baca sholawat tidak punya guru, jadi ibadah. Kamu baca sholawat tidak hadir hati, tidak khusyuk, jadi ibadah. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Kalau kamu zikir dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan kalimat la haula wala quwwata, dengan kalimat-kalimat yang lain, tanpa mengetahui maknanya, tidak akan mendapatkan pahala. Itu tidak akan mendapatkan pahala. Beda dengan sholawat. Jadi sekali lagi, mayah taju tidak sahihin wahudur. Yang namanya sholawat kepada Nabi tidak membutuhkan kepada guru, tidak membutuhkan kepada hadirnya hati. Wala yubtiluha ar-riya wa ghairuhu. Sholawat yang dilantunkan oleh kita tidak akan
akan punah, tidak akan batal, tidak akan hancur oleh riya dan lainnya. Dengan kata lain, sekalipun kita membaca selawat dengan riya, sekalipun kita membaca selawat dengan sombong, itu tidak akan mengurangi bahkan membatalkan pahala, tidak. Seperti yang dilakukan tadi, membaca selawat kita pakai pakai petasan segala macam, itu insya Allah tidak akan mengurangi pahala. Hebatnya inilah selawat. Kenapa demikian? Selawat tidak batal dengan riya, selawat tidak batal dengan ujub, selawat tidak batal dengan sifat-sifat yang lain. Di anna selawat, karena yang namanya selawat adalah membuat hati Nabi bahagia, membuat hati Nabi senang. Wal faroh wasurun ala Nabi la yu'adiluha la yu'adiluha syai'. Kegembiraan, kesenangan Nabi tidak ada sesuatu yang mengimbanginya. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita lakukan seperti sholawat membuat Nabi bahagia, membuat Nabi senang, maka yang merusak tersebut tidak akan mengimbangi terhadap kesenangan dan kebahagiaan yang diterima oleh baginda Nabi. Maka wajarlah kalau para ulama-ulama kita selalu memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Dalam hal apa saja. Seperti malam pun yang Anda lakukan dengan hadrohnya, dengan mahalul qiyamnya, itu insya Allah akan sampai pada baginda Rasul, dan Rasul akan merasa senang. Rasul akan merasa bahagia. Maka perbanyak sholat. Inilah bukti daripada ajaran daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silaturahmi, membaca sholawat itu merupakan ajaran Rasul yang harus terus oleh kita laksanakan. Jangan sampai kita sia-sia. Insya Allah keberkahan dengan sholawat akan kita dapat. Dan kita akan dipastikan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat kalau sesuatu sudah dihubungkan dengan Rasul, insya Allah. Makanya para sahabat luar biasa takut dibalik kecintaannya kepada Rasul, takutnya kepada Rasul pun luar biasa. Terbukti. Ini satu riwayat, satu cerita yang harus kita ketahui dan dijadikan pegangan. Barangkali para sahabat sudah dengar. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat kecil yang dikala usia 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan wafatnya baginda Rasul di kala Sayyidina Abdullah bin Abbas usia 13 tahun. Tidak akan ada ilmu tafsir, tidak akan ada ilmu ulumul Quran kalau bukan datangnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas seorang sahabat kecil tetapi pintar, cerdas. Yang menjadikan kecerdasan, kepintaran daripada Abdullah bin Abbas ini barokah Rasul, barokah doa Rasul. Di satu saat baginda Rasul akan melaksanakan wudhu, akan melaksanakan hajat, masuk ke kamar kecil, kalau istilah sekarang ke toilet. Tiba-tiba di toilet sudah tersiap cipuknya, airnya, dan segalanya yang dibutuhkan oleh Rasul. Sehingga Rasul bertanya, siapakah yang menyiapkan ini semua? Pertanyaan Rasul dijawab oleh seseorang bahwa yang telah menyiapkan itu semua adalah Abdullah bin Abbas.
Spontan saat itu juga Rasul mengangkat tangan mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitawil. Ya Allah, berikan pemahaman terhadap dia. Wa alimhu bitawil, berikan untuk ahli mentakwil. Sehingga dengan barakah doa daripada Rasul, Abdullah bin Abbas termasuk salah satu ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat. Setelah wafat Rasul, tidak pernah Abdullah bin Abbas meninggalkan kebiasaannya. Apa? Ngaji. Jadi sekalipun Rasul sudah tidak ada, Abdullah bin Abbas yang umurnya usianya pada waktu itu 13 tahun tidak sepatah semangat. Dicari para sahabat-sahabat yang lain yang anggapnya lebih pintar. Sampai pernah Abdullah bin Abbas menunggu sahabat untuk ngaji ketiduran di depan pintu rumah sahabat yang mau dijadikan guru ngajinya, sampai bajunya penuh dengan debu. Bajunya penuh dengan debu karena menunggu sang guru yang sedang istirahat. Itu semangat. Di saat jabatnya Khalifah Amirul Mukmin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas berkeliling di kota Madinah. Di saat berkeliling di kota Madinah, Abdullah bin Abbas merasakan ada satu kejanggalan. Maka dia menghentikan langkahnya. Diperhatikan itu tempat sekelilingnya tersebut. Setelah dia perhatikan, dia cermati, betul ada sesuatu yang hilang. Sehingga spontan saat itu juga Abdullah bin Abbas bertanya kepada sahabat yang ada di situ atau kepada masyarakat yang ada di situ. Apa? Kata Abdullah bin Abbas, wahai paman, dulu di sini ada talang membentang di atas gang ini. Sekarang tidak ada. Kemanakah talang ini? Tahu talang? Kemanakah talang ini? Kata orang yang ditanya oleh Abdullah bin Abbas tersebut, talang tersebut telah diambilnya, dicabutnya oleh Amirul Mukmin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka seketika Abdullah bin Abbas mendatangi rumah daripada rumah Amirul Mukmin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Diketuklah pintu rumah Sayyidina Umar. Diucapkan assalamualaikum. Sayyidina Umar pada waktu itu untuk siap-siap beristirahat karena waktu sudah malam. Tetapi mendengar assalamualaikum dan itu Sayyidina Umar hafal suara siapa itu? Suara Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupunya daripada baginda Rasul. Maka tidurnya tidak jadi. Dibuka pintu. Setelah dibuka pintu, dipersilahkan dulu terjadi dialog. Kata Sayyidina Umar, adakah yang penting wahai Abdullah bin Abbas, sehingga engkau malam-malam memaksakan diri untuk mendatangi berkunjung ke rumah? Ada yang sangat penting, bukan yang penting, yang sangat penting. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sangat penting, bukan penting lagi, sangat penting urusan itu. Apakah itu? Kata Abdullah bin Abbas, betulkah engkau yang telah menghilangkan atau mengambil pipa yang membentang di gang Anu? Spontan di dalam hati Sayyidina Umar, urusan kayak begini, sebatang pipa, sebatang talang dianggap masalah paling penting. Dikira apa saja, kata Sayyidina Umar. Jadi dia anggap sepele oleh Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan, tahukah engkau wahai Amirul Mukminin
bahwa talang tersebut dulu dipasang oleh baginda Rasul. Jadi yang memasang talang tersebut di kaki adalah baginda Rasul. Mendapat keterangan bahwa yang memasang adalah baginda Rasul. Spontan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke belakang mencari itu pipa. Ke belakang ke gudangnya, dibuka itu gudangnya, alhamdulillah masih ada itu pipa. Dibawanya tanpa memerintahkan orang lain, padahal seorang presiden pada waktu itu. Dibawa oleh Sayyidina Umar yang kemudian diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk dipasang kembali. Setelah sampai ke tempat terpasangnya itu pipa, itu talang, Sayyidina Umar tidak sampai untuk memasang karena kurang tinggi badannya. Melihat Sayyidina Umar tidak mampu untuk memasang karena tidak sampai, Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggalkan Sayyidina Umar. Melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi, Sayyidina Umar memanggil, wahai Abdullah bin Abbas, mau kemana kamu? Padahal bukan untuk meninggalkan, untuk mencari tangga biar Sayyidina Umar bisa memasang itu tangga. Dipanggil Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar, jangan kemana-mana, kesini kamu. Nurutlah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dihampirinya Sayyidina Umar oleh Abdullah bin Abbas tersebut. Aku tidak mampu, tidak sampai memasang ini pipa karena keterbatasan tinggi. Maka tolong bantu aku. Iya, makanya aku mau cari tangga. Tidak usah cari tangga, injaklah pundakku ini. Sayyidina Umar jongkok biar bisa diinjak oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Coba, seorang raja, seorang presiden merelakan pundaknya diinjak oleh rakyatnya demi terpasangnya kembali pipa yang dulu dipasang oleh baginda Rasul. Bukan masalah pipanya, bukan masalah pipa, tetapi Sayyidina Umar mendengar bahwa yang memasangnya pipa adalah baginda Rasul. Maka pipa yang tidak seberapa kalau dikatakan itu pipa dipasang oleh baginda Rasul, Sayyidina Umar merasa ketakutan. Nah, ini pun yang saya ceritakan tidak hanya sekedar cerita yang menghantarkan tidur kamu semua, tetapi patut oleh kamu renungi begitu hebatnya para sahabat kecintaannya kepada Rasul. Hanya sebuah pipa saja manakala disandarkan kepada Rasul mereka merasa takut. Apalagi dengan silaturahim, apalagi dengan halal bihalal yang jelas-jelas ini merupakan sunnah daripada sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan selain syafaat yang akan kita dapatkan di yaumul kiamat. Hadirin wal hadirat rahimahullah, akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi mohon maaf karena barangkali saya kecapean ini berbicara juga kurang nyaman. Mudah-mudahan kita semua walaupun dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi nilai daripada halal bihalal, tidak mengurangi nilai daripada silaturahim, sehingga tetap kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.